Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Pengemis ini membuka rekening bank. 3 hari kemudian, tabungannya tiba-tiba bertambah lebih 180 juta rupiah. Polisi, uang itu memang milikku. Leo Bagio adalah orang desa, kakinya cacat dan tidak memiliki anak, sehingga tidak ada yang dirisaukan. Jadi, dia pun ke kota dan menjadi pengemis. Leo Bagio adalah seorang veteran nasionalis Taiwan. Dia mengajukan diri untuk menjadi tentara saat perang saudara kala itu. Tapi nahas baginya, dia terluka dalam perang dan kakinya menjadi cacat. Dan ketika pulang ke rumah melihat istrinya yang selalu menangis sepanjang hari, dia pun merasa gelisah dan karena jengkel, lalu menceraikan istrinya, dan sejak itu dia tidak menikah lagi, bahkan tidak pernah menanyakan kabar tentang mantan istrinya. Dia luntang-luntung sendirian di kota, mengumpulkan botol plastik bekas, kardus, dan limbah daur ulang lainnya sebagai mata pencaharian untuk bertahan hidup. Suatu hari, 2 petugas polisi menemukannya dan berkata kepadanya, tunjangan negara untuk veteran sudah cair. Kalau sempat, pergilah ke bank untuk mengurus rekening dan kartu ATM. Nanti negara akan langsung mentransfer ke rekening Bapak. Mendengar kabar itu, sepasang mata Leo Bagio tampak berkaca-kaca. Dia tak menyangka negara akan memberi tunjangan hidup untuknya. Dulu dia merasa tidak bisa menjadi prajurit garis depan bagi pasukannya. Sekarang dia merasa membuang-buang sumber daya negara. Ayo kita pergi. Negara akan menjamin masa pensiunmu. Kita bantu urus dulu rekeningmu sekarang. Kalau tidak, nanti tunggu 2 tahun lagi. Kaki bapak pun tidak sanggup berjalan lagi. Setelah Bagio membuka rekening, dia terkejut. Rekeningnya bertambah lebih dari 180 juta rupiah dalam 3 hari. Ia merasa ada yang tidak beres, karena menurutnya negara tidak mungkin mentransfer uang sebanyak itu sekaligus. Karena merasa ganjil, dia pun melapor ke polisi. Setelah diselidiki, polisi sempat mengatakan kepadanya, uang itu memang milik bapak. Tapi, dalam hati Leo Bagio tetap saja merasa tidak tenang, dan sudah berkali-kali ia ke kantor polisi menanyakan hal yang sama. Hingga akhirnya, polisi pun tidak tahan lagi. Kemudian menceritakan yang sebenarnya. Ternyata uang itu dari putranya. Namun dia tercengang seketika dan berkata, dari mana saya punya anak? Katanya bingung. Saat kami selidiki, kami temukan sumber uang itu ditransfer seseorang bernama Liu Aijia. Dia bilang putra Anda. Saat Anda mengusir istri Anda ketika itu, dia sedang hamil. Kemudian, dia melahirkan dan membesarkan anak itu. Setelah lulus kuliah, dia kerja di luar negeri. Uang sebesar 180 juta itu dia transfer untuk bekal hidup Anda di masa tua, kata polisi pada Leo Bagio. Setelah mendengar cerita polisi, Leo Bagio duduk termangu di depan pintu kantor polisi. Ketika itu dia sengaja mengusir istrinya karena tak ingin menyusahkannya
yang cacat kakinya. Tapi dia tak menyangka saat itu istrinya sedang hamil dan sendirian membesarkan anaknya. Leo Bagio merasa sangat menyesal dan mengutuk dirinya. Dia merasa sangat bersalah pada istrinya. Yang dipikirkannya saat itu hanya kepentingan negara. Dia tidak sadar istrinya juga adalah keluarga dan negaranya. Dia melahirkan seorang anak dan memberi nama Leo Aijia yang berarti cinta keluarga dan negara. Sampai di sini, Leo Bagio jatuh terkulai lemas sambil meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.